Berarti kita kan dapat menangkap pesan bahwa yang lebih berkuasa saat ini Luhut, bukan Jokowi. Nah, ketika Jokowi yang baru-baru ini mengkritik menteri-menterinya, bla bla bla, itu sama artinya Jokowi meludah ke langit. Nomor 1. Ambil semua jabatan, konflik kepentingannya juga banyak. Waduh, ini namanya rakus ini. Berpotensi toksik ini. Masa 10 jabatan lebih diambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rizkinya. Lagi viral, di mana Gibran sepertinya dicuekin oleh Bapak Prabowo. Dimana ketika itu Gibran sedang menunggu ya di pagar menunggu kedatangan Pak Prabowo. Tapi ketika Pak Prabowo datang, justru Pak Prabowo jalan saja gitu ya tanpa melihat ke arah Gibran. Di sini tidak tahu sih apakah memang Pak Prabowo tidak melihat adanya Gibran di sana atau justru tahu tapi dicuekin saja gitu loh. Nah teman-teman semua, nanti juga akan ada ya komentar dari para netizen mengenai Pak Jokowi dan juga para menterinya. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung saja kita lihat videonya. Oh, he tried it. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa melihat ya, di sini Gibran sepertinya sudah cukup lama menunggu Pak Prabowo di gerbang pintu masuk. Nah, teman-teman semua, di sini ketika Pak Prabowo masuk, di sebelah kiri Pak Prabowo ada 2 orang di samping Gibran ya. Mungkin Pak Prabowo tidak melihat Gibran, mungkin ini ya. Tapi bisa jadi Pak Prabowo juga melihat, tapi ya sudahlah, labas saja gitu karena di depannya ada orang yang lebih penting, mungkin ya. Kalau menurut para netizen bagaimana ya? Tentunya ini menjadi viral akhirnya ya kan, karena asumsi masyarakat itu berbeda-beda gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya Pak Prabowo mencueki Gibran. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. No, 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 no. Oh, he tried it. Pak Prabowo bilang apa ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Oh ini batalion, kalau nggak salah 4-10 Blora. Kalau tidak salah ya, Blora. Kalau tidak salah ya. Ya, jadi ingatan dari Pak Prabowo tajam ya mengenai nama-nama tempat gitu ya. Mudah-mudahan ketika nanti Pak Prabowo dilantik tajam juga untuk bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya. Keren. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Kenapa kita bilang nggak pernah mikir? Karena Jokowi satu-satunya presiden terburuk yang pernah ada di negeri ini. Kenapa kita bilang terburuk? Karena sangat sederhana. Masih segar dalam ingatan kita ketika Jokowi menutup ekspor batu bara. Tapi tidak sampai seminggu. Langsung cabut lagi. Seorang menteri yang bernama Luhut bin Sarpanjaitan
mengumumkan kembali itu dibuka, berarti kita kan dapat menangkap pesan bahwa yang lebih berkuasa saat ini Luhut, bukan Jokowi. Nah, ketika Jokowi yang baru-baru ini mengkritik menteri-menterinya, bla bla bla, itu sama artinya Jokowi meludah ke langit. Karena faktanya hari ini Luhut juga diberikan jabatan. Baru jabatan baru sebagai apa, air gitu, ngurusi air. Daerah aliran sungai. Nah, makanya kalau dia bilang stop 3 periode, stop, itu hanya omong kosong. Bukan cek kosong, omong kosong, hanya bual. Kenapa kita bilang hanya bual? Kalau memang dia serius untuk menstop 3 periode, serius dia menstop perpanjangan masa jabatan, segera pecat itu Luhut, pecat itu Bahlil, pecat itu Erick Thohir, pecat itu Erlangga, pecat itu Lukti. Itu baru benar. Kalau memang serius, kalau mau serius berbicara stabilitas harga, terutama minyak goreng, maka Jokowi itu pecat menteri yang mengurus izin itu, perindustrian. Pecat itu. Perdagangan juga. Pecat itu menteri perdagangan. Kalau memang betul-betul serius. Gue sepakat banget sama kalimat Opung Luhut tentang jangan bawa orang toksik ke dalam pemerintahan. Nah, kita bahas top 5 kelakuan pejabat toksik yang harus dihindari. Nomor 5, yang bilang 110 juta warga ingin pemilu ditunda. Ini harus dihindari ini. Berpotensi toksik ini. Ada pejabat yang bilang dia punya data dari rakyat 110 juta warga yang menginginkan pemilu ditunda. Maksudnya menginginkan Jokowi terus berkuasa kali. Ditantang oleh publik, mulai dari BEM, akademisi, dan masyarakat sipil lainnya untuk datanya dibuka. Sampai sekarang datanya nggak pernah mau dibuka. Ini gimana sih? Bahkan kata analis media sosial Ismail dari Drone Emprit, jumlah 110 juta itu tidak masuk akal. Baik menimbang dari jumlah pengguna medsos di Indonesia dan juga lain sebagainya. Nomor 4, pejabat yang bilang kalau mengkritik pemerintah jelek terus, silakan angkat kaki dari Indonesia. Ini mentalitas pejabat yang harus dihindari ini. Berpotensi toksik ini. Masa iya pejabat publik baper dan juga overthinking ketika mendapatkan kritik dari publik? Masa dibilang kalau mau kritik harus membangun? Kita udah pernah bahas ya. Ingat, kalau kritik itu nggak harus membangun. Masyarakat udah mengkritik aja itu udah bagus. Jadi pejabat ini jangan sampai kayak Inspektur Nguyen deh. Nomor 3, pejabat yang bilang operasi tangkap tangan KPK dapat membuat image buruk Indonesia di mata dunia. Waduh, bahaya ini. Berpotensi toksik ini. Masa proses menangkap-nangkapi koruptor dibilang membawa image buruk untuk Indonesia di mata dunia? Gue sepakat sama poin pejabat bapak ini. Kalau misalnya pencegahan itu penting, gue sepakat. Tapi proses penangkapan itu juga nggak kalah penting untuk memberikan satu kepercayaan kepada publik bahwa proses anti korupsi itu masih berjalan. Bilang aja, Pak, malu ya rekan-rekan sekabinetnya pada ketangkep korupsi. Bahkan statement pejabat ini dibantah oleh Direktur Indonesian Corruptor Watch atau ICW, yang bilang kalau statement ini adalah cacat logika, harus perbanyak baca literatur korupsi katanya. Kedua, melaporkan aktivis yang memberikan kritik dengan data pula. Ini bahaya ini. Masa kritik yang disampaikan Haris Azhar dari Lokataru dan juga Fathia dari Kontras dengan data di podcastnya, bukannya diklarifikasi oleh pejabat ini, malah dikriminalisasi. Kenapa, Pak? Takut ya? Main tambangnya di Papua ketahuan. Udah gitu, pejabat ini bilang dirinya tersinggung karena dipanggil-panggil Lord. Gimana sih? Lord itu kan artinya terhormat, masa harus tersinggung? Udah gitu, pas pejabat ini datang ke persidangan, persidangannya dibuat tertutup. Dan ini salah satu yang pertama kali. Dan ini luar biasa dewa sekali pejabat ini. Harus dihindari. Nomor 1. Ngambil semua jabatan, konflik kepentingannya juga banyak. Waduh, ini namanya rakus ini. Berpotensi toksik ini. Masa 10 jabatan lebih diambil? Ini di mana good governance-nya ini? Mana efektivitas dan efisiensinya? Walaupun ya husnuzon, mungkin pejabat ini dikasih jabatan banyak karena memang performanya juga luar biasa. Tapi yang luar biasa juga adalah konflik kepentingannya. Segala bisnis ada, tambang dan lain sebagainya. Sebagai operator iya, sebagai regulator iya, sebagai aktor bisnisnya juga iya. Waduh, mengerikan. Kepala pundak Luhut lagi. Ya, itulah secara singkat top 5 kelakuan pejabat toksik yang harus dihindari oleh Prabowo Subianto di kabinet barunya nanti. Jadi gue sepakat banget dengan kalimatnya Opung Luhut. Jangan ada orang toksik dalam pemerintahan. Ya nggak, Pung? Agak lain ya, Pung.
Asli bang, gua sepakat banget apa yang lu jabarin. Itu ibarat kata tembak diri sendiri kayaknya ya. Siapa yang mengatakan, siapa juga yang kena gitu ya bang, kurang lebih ya. Keren sekali lo bang, keren data-data lo pokoknya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Gue setiap ngelihat berita Pak Jokowi kesal, Pak Jokowi geram, Pak Jokowi bingung akan sesuatu, sejujurnya gue juga ikutan bingung sama diri gue sendiri. Tapi ya, karena kan gue juga termasuk yang gak ngerti apa-apa sih soal hal ini. Tapi misalnya kayak gue ngeliat berita Pak Jokowi bingung dan heran kenapa banyak rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Pak Jokowi kesal kenapa lahan pertanian produksi pangan diubah menjadi lahan properti. Pak Jokowi kesal kenapa kita kebanjiran barang impor teknologi. Kenapa kita diam? Ya saya nggak tahu kenapa saya diam. Anda pasti juga nggak tahu kan kenapa Anda diam. Jangankan diam, kita aja nggak tahu masalahnya apa, dibawa-bawa. Namanya juga penggunaan kata kita. Kita kan berarti Anda dan saya terlibat nih. Anda yang nonton dan saya yang buat video itu terlibat. Dan yang baca beritanya itu terlibat gitu. Kita lah. Gua. Kayak gua gak ngerti apa-apa. Atau mungkin yang Pak Jokowi maksud tuh, kita tuh dalam artian Pak Jokowi dan jajaran. Dan teman-teman dan menteri-menteri, staf-staf. Kenapa kita diam? Harusnya diganti sama kenapa kami diam. Atau kenapa Anda diam? Kan lebih to the point gitu ya. Tapi apalagi kalau misalnya buat statement itu sama wartawan gitu ya, di media gitu. Kenapa kita diam? Ya nggak tahu, Pak. Saya kan cuma ngeliput Bapak doang sebagai wartawan. Saya cuma ngeliput, ngambil berita. Kalau saya tahu solusinya, saya akan bergerak. Tapi saya cuma wartawan di sini. Justru saya pengen tahu dari Bapak kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa nanya balik? Saya nggak tahu apa-apa. Lagi pula, Pak Jokowi itu bingung dan kesel ke siapa ya? Kayak misalnya banyak rakyat Indonesia berobat ke luar negeri. Kan terakhir Pak Luhut berobat ke luar negeri dan alhamdulillah sembuh. Apa ke kita doang keselnya? Apa ke kita doang bingungnya? Atau mungkin ke orang-orang yang lain gitu, ke bawahan-bawahannya, ke jajaran yang nggak bener gitu, yang nggak taat hukumnya. Nggak ngerti sih. Jadi kayak bingung ke diri sendiri apa gimana ya? Ya, saya sih di sini cuma bisa ngasih kritik doang tanpa ada solusi. Namanya juga kritik nggak ada solusinya. Namanya juga kritik itu dekonstruktif. Kalau lu masih mikir kritik itu harus ada solusi ya salah gitu. Justru dari kritik ini dicari solusinya apa. Gue cuma bisa ngebacot doang di sini. Karena gue bingung juga. Kenapa tiba-tiba kena nih kita nih. Lagi pula kan udah 10 tahun ya. Harusnya kan Pak Jokowi tahu gitu tentang masalah ini. Atau katakanlah masalah ini muncul belakangan gitu. Berarti kan kurang kontrol gitu. Ya gue tahu sih nggak segampang itu juga untuk mengkontrol itu semua. Cuma ya harapan gue bisa dikelarin deh dengan cara apapun deh. Yang penting nggak nyusahin lah, nggak menyalahkan terus deh, nggak menyalahkan rakyat, nggak menyalahkan orang. Jangan nyalain terus. Nggak keluar kalau nyalain terus. Tapi ada satu yang bikin gue lebih kesel gitu, lebih kelucu sih. Orang-orang yang menganggap hal-hal ini tuh baik-baik aja. Hal-hal yang 10 tahun terjadi di periode Jokowi itu sempurna semua. Nggak berani ngekritik, nggak berani nyari celah, nggak berani bersuara. Karena udah secinta itu. Apalagi dengan embel-embel butuh keberlanjutan. Padahal masih banyak hal-hal yang kayak gini yang belum dikelarin. Jadi apanya pengen dilanjutin? Masalah-masalah kayak gini kah? Kalau gue sih yang masalah-masalah begini menurut gue butuh perubahan sih. Pajaknya bos yang dilanjutin, masalahnya pun dilanjutin. Ya mudah-mudahan solusinya pun datang ya bos. Itulah kritikan dari netizen ya. Kritik itu bukan harus selalu melulu ada kritik ada solusinya. Enggak, kritik ya kritik saja. Justru dengan kritik itulah nanti para pejabat mencari solusinya. Karena pejabat sudah dibayar dengan uang rakyat. Kalau misalnya rakyat harus mencari solusinya juga, ya berarti bayar juga dong.
Jangan masa nggak dibayar cari solusi anak bener loh. Kan gitu logikanya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk komen dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.